Halo Haldinians, kali ini kita akan belajar tata cara untuk request analysis pada menu CMS My Haldin. Sebelum itu, kita perlu login terlebih dahulu di cms.myhaldin.com menggunakan akun masing-masing yang akan digunakan sebagai user untuk meminta request analysis kepada Departemen Quality Control. Setelah semuanya login, kita akan ditampilkan pada menu dashboard seperti yang tampak pada layar. Kemudian, dapat dipilih shortcut yang bertuliskan Analysis QC dan bisa sekali klik sehingga muncul dua menu utama. Yang pertama adalah Analysis Internal dan kedua adalah Monitoring Stock. Untuk meminta analisis, kita perlu mengklik Analysis Internal di bagian button Explore. Selanjutnya, akan muncul dua menu lagi. Yang pertama adalah Form Request untuk membuat analisis baru dan meminta beberapa parameter analisis. Yang kedua adalah My Request untuk memonitoring analisis laboratorium yang dilakukan oleh Departemen QC. Kita dapat klik sebagai contoh untuk Form Request. Akan muncul dua bagian utama. Yang pertama adalah Form Header untuk analisis request dan kedua adalah Form Body untuk tes parameter. Di bagian Form Header, kita harus memilih terlebih dahulu material kategori, yaitu New Product atau Existing Product. New Product merupakan produk-produk yang belum terdaftar di SAP Haldin, sedangkan Existing Product merupakan produk-produk yang telah terdaftar di SAP Haldin. Sebagai contoh, kita dapat klik terlebih dahulu bagian New Product. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk mengisi beberapa isian tambahan, sehingga yang pertama, material subkategori, kita dapat memilih seperti raw material, packaging material, dan sebagainya. Kemudian kita dapat mengisikan material kode berupa kode sampel yang akan digunakan untuk analisis. Selanjutnya, kita juga dapat mengisikan material description dengan nama material atau dengan nama sampel yang akan diujikan. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk mengisi batch dari sampel yang akan diujikan, serta mengisikan jumlah sampel beserta satuan yang digunakan. Selain itu, kita juga diwajibkan untuk mengisi production date yang diisi dengan hari di mana kita melakukan request analysis kepada Departemen QC. Selanjutnya, kita wajib mengisi storage condition dengan 3 pilihan. Yang pertama adalah storage condition pada suhu ruang, yang kedua pada suhu dingin, dan yang terakhir, storage condition dalam kondisi dimasukkan ke dalam freezer. Apabila ada beberapa kondisi tambahan, dapat dimasukkan pada additional information agar sampel dapat ditangani dengan baik. Sebelum lanjut ke bagian tes parameter, kita wajib untuk mengisi apakah sampel ini akan dikirim ke pihak eksternal atau tidak. Apabila tidak ingin mengirimkan pada external customers, dapat memilih bagian No. Apabila akan dikirimkan kepada external customers, dapat dipilih pada bagian Yes. Kemudian, dapat mengisi user dari customer tersebut di bagian To dan mengisi sesuai dengan nama perusahaan atau nama user yang akan dikirim hasilnya. Selain itu, kita juga wajib mengisi alamat lengkap dari customer tersebut. Setelah bagian pertama terisi, kita melanjutkan di bagian kedua yaitu Form Body dengan beberapa tes parameter. Kita dapat memilih beberapa parameter tes pada bagian Please Select, dapat menggunakan scroll down atau menggunakan search. Sebagai contoh, kita ingin melakukan pengujian mikrobiologi atau salmonella. Kita dapat mengetikkan atau melakukan pada tombol search dan memilih. Untuk menambahkan, kita bisa klik pada button Add dan parameter akan muncul di bawahnya sebagai subparameter dan parameter yang kita pilih. Apabila kita ingin menambahkan, kita cukup dengan mengulangi step tadi. Misalkan kita akan menguji organoleptik di bagian warna atau color, kita dengan mudahnya bisa mengklik dan menambahkan atau add. Apabila terdapat kesalahan dari parameter yang kita masukkan, dapat klik button action di bagian delete. Setelah semuanya dipastikan benar, kita dapat klik button submit. Kemudian tampilan akan muncul
seperti pada layar. Setelah melakukan submit, user harus mengirimkan sampel kepada supervisor QC. Nantinya, sampel akan direview oleh supervisor QC apakah telah sesuai baik secara jumlah maupun secara kualitas untuk dilakukan analisis dalam laboratorium. Apabila supervisor QC telah menyetujui, sampel yang ada di pending ini akan beralih di bagian waiting list. Setelah berada di waiting list, user diwajibkan untuk mengirimkan sampel kepada admin di laboratorium QC. Setelah admin menerima dan memberikan kepada teman-teman analis, status akan berubah di dalam in the lab. Apabila nantinya hasil telah keluar, akan tertulis hasilnya dan akan direview di bagian review oleh supervisor QC terlebih dahulu. Apabila hasilnya telah memenuhi standar, hasil tersebut dapat langsung dicek di bagian release. Dan otomatis hasil tersebut akan terkirim melalui email dari user yang membuat request analysis kepada departemen QC atau kepada external customers. Selain itu, juga terdapat beberapa menu di bagian My Request ini. Di bagian Action ada 3 tombol, yaitu tombol Edit, tombol Delete, dan juga bagian View Details. Untuk bagian Edit dan Delete hanya dapat dilakukan ketika status masih berada pada pending. Apabila telah di-approve oleh supervisor QC dan masuk kepada status waiting list atau in the lab, sudah tidak dapat dilakukan edit maupun delete. Sebagai contoh, kita dapat melakukan bagian edit, dan kita dapat mengedit beberapa data yang telah kita masukkan tadi apabila masih terdapat tambahan atau terdapat kekeliruan. Misalkan kita ingin menambahkan pengujian-pengujian lainnya, kita dapat dengan mudahnya memilih pengujian yang akan kita tambahkan, dan seperti tadi kita dapat klik add dan otomatis akan muncul pengujiannya di bawah pengujian yang telah kita isikan tadi, dan kita dapat menyimpannya di bagian save dan otomatis pengujian akan langsung masuk menjadi salah satu parameter yang kita ajukan. Apabila ingin melihat lebih detail dan juga memantau atau memonitoring dari analisis request yang telah diajukan, dapat melakukan di View Details. Di sini dapat dilihat dari user, tanggal pengajuan, nomor sampel, dan sebagainya, serta tes parameter. Selain itu, juga dapat memantau activity proses, apakah analisis request-nya berjalan pada tahap apa, dan juga kapan telah dijalankan. Selain itu, juga terdapat parameter result-nya yang nantinya akan disampaikan ketika hasil telah selesai. Sekian penyampaian dari tata cara pengajuan analisis request kepada Departemen Quality Control. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.